luweh karma saking widi, apa nikang kamu kabeh kentasker tekap ning yatnya, sesungguhnya karma-karmamu akan sukses apabila kau landasi dengan dedikasi pengabdi. Sini yang penting. Maka terakhir kitalah yadnya, saha yadnya praja seswa puro waca praja pati anena prasa wiswadam eso wetwista kamado. Prajapati menciptakan alam berdasarkan yadnya, kamado. Alam pun melakukan yadnya kepada semua kehidupan penyangganya. Maka sesungguhnya kita dipelihara oleh yadnya. Inilah Bapak Ibu tugas kita di dunia. Mungkin Bapak bekerja di sektor perusahaan, yad karosi, apapun yang kau kerjakan, yad asnasi, apapun yang kau nikmati, dada siat, apapun yang kau dermakan, tat tapasya krusya kontea, disiplin apapun yang kau lakukan, tad kerwana madarpana, jadikanlah yadnya persembahanmu kepadaku. Bukan milik kita. Kita persembahkan untuk Tuhan personal and Tuhan universal. Saya kira demikian Bapak Ibu. Cerita kita sudah ngalor ngidul ini. Tapi ya mensing ngalor ngidul sing nawang kajeklod kangin kau. Orang balik orang yang tidak tahu kajeklod kangin kau sama dengan orang paling. Orang paling itu nggak tahu rumah dia. Semut-semut api hijau ambil mulih nggak tahu gitu. Tembok bolong besar banget lubangnya tapi kita nggak tahu ya. Ya, saling ngatat, saling pentil, akhirnya kita sesatu sesama udah saling tikam menikam gitu. Jadi dengan demikian kita akan jauh dari kasih semesta alam ketika ego kita masih bersemayam dalam diri. Orang-orang ego adalah orang yang tidak tenang dalam hidupnya, itu merupakan gejala penyakit jiwa. Ya, ya tak? Lihat teman cantik desem. Kalau ibu tuh psikologi wanita tuh dia bersolek bukan untuk suami itu. Enggak. Bukan, maaf ini belum selesai itu. Dia bersolek untuk menunjukkan dirinya lebih dengan wanita lain itu sebenarnya. Betul nggak? Ya, saya baca buku orang psikologinya begitu kok. Itu biasa itu. Itu biasa kalau wanita bersolek itu biar menunjukkan dirinya lebih gitu. Padahal potongannya 3M. Tapi jangan tersinggung kalau 3M, tahu nggak? Mental-mentul Milo. Tapi yang sudah mentul jangan tersinggung, itu namanya subur. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, ya kalau kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab, silahkan. Apa saja all about Hinduism di sekitar agama kita, tentang solusi masalah problem kita akan selesaikan coba dulu pada hari ini. Ya Pak, jadi dengan demikian kita tadi, apa hukumnya orang melanggar? Kalau pelanggaran dilakukan dengan sengaja, berarti itu namanya lebih besar karmanya. Tapi kalau pelanggaran karena tidak sengaja, itu lain lagi. Ibaratkan sekolah, tahu nggak bisa nerima pelajaran 100%, ya remedi lagi, Pak. Jadi saya juga remedi ini ke sini. Tahu remedi nggak? Mengulang. Jangan kita orang Sulawesi, jangan kotor lalu kita juga remedi ke sini nih. Hanya kebetulan saya dididik saja di Sulingge, manusia biasa-biasa saja. Maka jadi manusia biasa memang repot. Maka resi kita resi wia atau begawan biasa, biasa saja. Ya. Tapi kadang-kadang dari biasa itulah kita mulanya biasa saja, gitu. Lama-lama menjadi luar biasa. Nah, kalau sudah luar biasa, tuna dah dia, tuna rungu, tuna wicara gitu. Yang biasa itu, udah saya care, pokoknya careful aja lah, baik-baik itu. Nah demikian Bapak Ibu sekalian, selanjutnya silakan, ada yang mau tanya, silakan diskusi, silakan bantah, silakan boleh sulingnya dibantah kok. Ya silakan Bu, monggo. Ya satu saja boleh, lebih dari satu juga boleh. Ya. Terima kasih atas waktunya. Yang kami sucikan Ide Pandita, mohon izin. Nama Tiang Mesini Susilowati, istri dari Pak Wayan Nurida dari Bangli. Kami mau bertanya adalah tadi setelah mendengar pencerahan dari Ide bahwa ngaben itu bisa diperkecil, membuat kami senang. Tetapi kegiatan yang lain, misalnya untuk
Kuningan atau Odalan yang selama ini kami bukan terbeban, tetapi mengingat anak-anak kadang-kadang mengeluh, Bunda, kenapa sih kami ini kok sembahyangnya mesti 2 kali, nggak hanya 1 kali karena nggak dapat izin dari sekolah, misalnya seperti itu. Mengingat di sini kan tidak ada libur, nggak seperti di Bali. Sehingga bisakah barangkali untuk Kuningan atau Odalan itu disatukan supaya kami itu enak gitu untuk membagi waktunya seperti Maunya itu. pagi apa sore? Kalau bisa ya sore, karena pagi itu biasa hari Sabtu itu kami itu sangat-sangatlah susah untuk membagi waktu begitu gitu. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Pertanyaan yang bagus, Bu. Kalau bila perlu nggak usah Kuningan gitu loh. Tapi bukan demikian. Ini sekedar anu saja. Itulah saya katakan. Yang pertama masalah upacara ngaben yang dikecil ya. Udah dikecilin, ada paket hemat Bu, Pahe namanya. Ya sekarang kan tergantung kita mau yang mana. Waktu saya di Sulawesi juga begitu. Orang kita masih membangun kehidupan, kesejahteraan material. Ya kalau di Bali biar deh paketnya dijual. Orang ngaben itu kan sengaja buat itu. Karena apa? Membagi keuntungan sama yang lain. Yang punya bikin wadah pengusungan jenazah biar laku gitu loh. Itu uang berputar di siklus ekonomi itu. Tapi kalau semua impor, parah juga. Orang Bali sekarang udah impor busung loh. Kan tadi Sulawesi Tengah, di Tobadak itu. Nah terkait masalah Kuningan. Disinilah kalau dulu agama pertanian Bu, agriculture, ada masa-masa kita istirahat tidak turun. Kalaupun tidak turun ke sawah, nggak ada yang akan motong gaji. Kalau di sini libur, parah lah. Ini namanya agama industri, makanya saya katakan di sinilah newcomer, harus dibawa dia baru. Dalam hal melakukan hubungan, saya katakan, ketika ada proses materialisasi tentang ide-ide ketuhanan, saya sebut Tuhan masuk dalam wilayah infrastruktur, ada 5-6 hal yang dimasuki, Bu. Yantra, simbol. Mantra doa, aksara adalah huruf-huruf suci, mandala adalah teritorial, ya. Kemudian kala adalah waktu. Bicara waktu, Ibu. Maka kenapa kita melakukan puja Tri Sandhya 3 kali? Skanda Purana tegas mengatakan bahwa yang pertama disebut dengan Pratah Sandhya atau Arunodaya Sandhya. Pagi-pagi itu. Kalau memang bisa pagi-pagi. Kalau bisa. Tapi sang waktu ini juga dalam kuasa Tuhan. Makanya puja untuk pagi-pagi itu merah di timur, abang wetan itu Lebu Brahma Murta, Om Tat Sawitur Warinyam Bargo Dewaso di Mahi di Yoyona Pracodayat di itu artinya kecemerlangan. Menjadi budi, bu artinya mengada, di kecemerlangan, pencerahan di sana kata di menjadi kata diksa, jadi dioyo, samadhi, sam itu artinya gabungan, sambuk, samudra, samyoga, samgama itu gabungan dia. Jadi bergabung dengan pencerahan. Ya, maka kita harus dalam waktu disebut satwika kala pagi hari. Di Bali, galungan itu terkait masih apa? Kuningan masih siklus daripada apa? Galungan. Kita tutup buku sebenarnya, tapi belum permanen. Nanti udah kalian wakan baru nanti. Mencal balung nih. Di Kuningan itu apa? Kemakmuran setelah pertempuran, mohon maaf aja, menjamin apa? Kesejahteraan masyarakat. Ketika membangun itu ya harus pagi-pagi, ya kan? Tapi tidak harus. Diusahakan pagi, maka dalam tek-tek lokal di Bali, yan ane bajak sang yang surya, wow ngarcana dewa, dewa berung ke Kastawang gitu. Itu dewa berung, dewa yang luka, kata itu kapan lukanya kok berung? Itu kan oriented tradisional banget tuh, ya. Tapi sebenarnya dalam agama itu Pratah Sandhya di tengah Madhyama Sandhya, sore hari Sayam Sandhya. Silahkan bisa disorekan kegiatannya. Ya, yang penting niatnya. Kalau pagi sudah mau seperti dikejar maling begitu, lakukan ritual kan kasihan. Artinya hanya sekedar setor muka, tapi pikirannya kacau. Lebih baik kita ikhlaskan sama dengan bapaknya, ya kan sama ibunya. Kalau ketemunya sebentar, kemudian mau cepet-cepetan, ditansil, Bu. Ini agama serba apa? Serba instan ini. Siap saji semua, mau cepet pagi. Kalau sudah sore kan sempat ini. Kita apa? Nggak keburu waktu. Tidak masalah. Monggo. Ya. Kita sepakati saja. Makanya infrastruktur agama bisa disesuaikan berdasarkan kebutuhan ruang dan waktu. Dan kita sudah mengalami pergeseran.
Ya kalau di Bali ya Kuningan jam 10 sudah selesai, tapi anak-anak sekolah ya sudah sore hari begitu pulang kan tenang aja. Ya, sehingga hanya kewajiban kita bukan hanya vertikal, kita lakukan juga secara horizon. Itu demikian Ibu. Aman-aman saja Bu. Kami sekarang ini adalah setelah pensiun di Parisada. Ya. Kami sekarang aktif sebagai sekretaris di Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Mimika, FKUB. Nah, kita berbicara mengenai kerukunan, ini memang menjadi sangat penting. Nah, inilah yang justru kami ingin mau tanyakan, kira-kira kalau kita berbicara mengenai kerukunan itu, menurut pandangan ajaran Hindu itu seperti apa? Ini satu. Kemudian yang kedua, kita sering sekali berbicara mengenai bahwa tujuan beragama itu adalah moksatan jagadaita yaca iti dharma. Apakah moksa ini bisa diraih di dunia? Apakah moksa ini pada tataran di akhirat? Kemudian jagadaita ini apa tatarannya di dunia? Apa tatarannya di akhirat kita akan capai? Dan bagaimana sesungguhnya itu cara mencapainya itu? Karena saya pikir semua umat beragama Hindu dan saya kira di seluruh Indonesia, dia ingin juga hidup sejahtera dan bahagia. Sejahtera saja tidak cukup kalau memang batinnya tidak bahagia. Bahagia juga tidak cukup kalau memang dia tidak sejahtera. Oleh karena itu memang dua-duanya yang mau ingin diraih yaitu adalah sejahtera dan bahagia. Nanti kami mohon penjelasan yang lebih dalam. Kemudian yang sekarang ini ada dua persoalan yang terjadi di lingkungan kita di di pura kita ini. Yang pertama adalah kita sekarang punya palinggian persimpangan di Purped. Tapi belum ada yang memimpin mengenai sembahyangnya karena mungkin barangkali belum ada pemangkunya. Ini kadang-kadang kita kalau bersembahyang antara satu dengan yang dua, ini kan kebetulan ruangannya kecil. Jadi kadang-kadang cuma 3 keluarga atau 2 keluarga yang sembahyang, yang satu menyampaikan puji tahmid, yang satu kadang-kadang menyampaikan paca sembah. Dan yang satu kadang-kadang juga menyampaikan paca sembah yang berbeda, kemudian satu juga menyampaikan paca sembah yang berbeda. Nah ini kan ada gap ini. Kira-kira persembahan apa yang perlu dipakai oleh umat di Kabupaten Mimika dalam kaitannya dengan persembahan di Purped? Kemudian mantra apa yang tepat di sana? Karena ada juga yang menggunakan mantra yang berbeda, yang satu juga berbeda. Nah, kami mau kira-kira menurut Pak Idepan itu kira-kira standar daripada mantra yang harus digunakan di Purped ini. Kira-kira apa? Terus yang kedua, fenomena yang kedua, kita sekarang sembahyang di Purba, kita punya 2 pemangku. Kadang-kadang juga kalau pemangku yang satu misalnya keluar kota atau cuti, berarti ada 1 pemangku. Nah, 1 pemangku ini kadang-kadang dibantu oleh yang bukan pemangku. Nah, terkadang-kadang keseharian kita melakukan sembahyang, baik sembahyang Kuningan, Galungan, Pagarusi, Saraswati, Purnama, Tilem. Ini pemangku ini hanya cuma ngeleneng aja, tidak membacakan mantra. Sementara yang membacakan mantra adalah orang yang bukan pemangku. Nah, ini cocok apa enggak? Kalau cocok bisa diteruskan, kalau tidak cocok berarti supaya dilakukan perubahan. Jadi mangku ini cuma ngeleneng dia. Misalnya ngeleneng saja, kemudian yang lain menguntarang mantra. Om Purvaswa Tatsawito Wareniam. Ini yang lain, bukan pemangku. Kemudian juga pada saat panca sembah. Om Atma Tatuatma Sudomanu Om ini dan sampai kepada terakhir. Jadi fungsi peran daripada pemangku ini hanya sebatas membuat irama ngeleneng ini, sedangkan yang lain bukan pemangku yang apakah ini dibenarkan menurut ajaran agama? Kalau ini memang dibenarkan berarti diteruskan, tetapi kalau memang ini memang yang kurang tepat berarti ini harus direvisi gitu ya. Saya kira itu 4 pertanyaan yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan ini. Bagus Pak. Bapak ini dari Partai Sekar, Semeton Karangasem gitu ya. Wajah Bapak mirip dengan Pak Nyoman Suda, saya pikir ada saudara di sini. Ah ya, jadi itu mirip-mirip wajahnya, tapi tidak sama juga itu. Ya, beliau dari Gerinceng, Jalan Setomo. Untuk Bapak, masalah kerukunan
bersifat antar umat beragama. Saya juga waktu di Sulawesi ikut di FKUB Pak di provinsi. Maka waktu kerusuhan Ambon tahun 98 kita paling banyak menerima eksodus dari Ambon. Maka istilahnya di sana kan yang pulang itu BBM, bukan bahan bakar minyak, bukan BlackBerry Messenger, belum waktu itu. Yang ada Bugis Buton Makassar. Di sini mungkin banyak Bugis Buton Makassarnya ya. Nah, kalau sudah orang rantau memang sudah itu. Jadi saya saban malam rapat terus untuk mengantisipasi semua itu. Ya. Karena 120.000 yang eksodus. Bahkan ada yang ditampung di Trans. Ada yang bilang sabar Pak, tawakal gitu. Saudara dari Jawa, dari Godean kerja di Trans itu. Sudah habis video aku itu gitu. Kalau doa sudah habis, orang paling pelit dan paling miskin di dunia. Itu bukan masalah pelit dan miskin, rupanya keimanannya kepada Tuhan sudah mulai berkurang. Nah sekarang bicara masalah ketuhanan. Dalam ilmu psikologi Pak Nyoman, saya baca dari Jalaluddin Rahmat mengatakan agama adalah bagian yang paling terdekat dengan kehidupan manusia, sekaligus bagian yang paling misterius. Yang paling dekat ini aman Pak. Yang paling misterius menyebabkan orang menjadi sujud sesujud-sujudnya, menjadi beringas seberingasnya. Maka itu saya katakan, kita menjadi umat beragama harus diedukasi dengan benar di wilayah rasional sehingga betul-betul tingkatnya. Maka konsep kita itu aham kara, manah dan budi itu sudah diajarkan di agama kita. Ya. Tapi kalau aham kara itu adalah sekat psikis dengan material. Kemudian psikis dengan spirit ada budi. Bahasa keren saya, yang aham kara sama dengan emosi, egois. Yang manah itu sama dengan aspek psikis murni, kemudian yang budi itu adalah intuisi kita. Ya, maka dalam rangka menjaga kerukunan kita, mohon maaf ini Pak, jangan sama sekali menyentuh hal-hal yang bersifat emosional orang. Rawan itu. Maka saya katakan, ada hal yang bisa disamakan, ada hal yang memang tidak bisa disamakan. Karena ini menyangkut luar biasa beringasnya orang nanti. Maka hal-hal yang sama inilah yang harus dikedepankan. Ya. Jadi dengan demikian kita cari titik-titik temu yang sama. Saya sering, bukan hanya di lingkaran rakyat Pak, saya ke markas, di mabesnya Polri. Sifat-sifat fitriah, sifat-sifat anipiyah. Fitriah, raga di Bali leluhur, fitri, pitro kan? Mulai ke pitro, om, bur, buah, suah, anifiyah. Di sini kita coba mulai nih, karena kalau kita tidak mampu melakukan kontestasi modal-modal positif kita hanya membeo di wilayah agama orang lain juga kita tidak di orang Jawa bilang piye kok ki ora, kalau ora diwongke oh. Untuk ngewongke, angkat harkat martabat, tapi jangan berbicara tentang kelemahan agama orang lain. Karena antar umat beragamanya sensitif banget. Apalagi kalau sudah dilarikan ke dunia politik. Jangankan kita beda, Pak. Kalau Indo sih nyaman-nyaman saja. Atau mungkin karena kita terlalu toleran karena nggak tahu banyak agama kita. Ada dua itu. Ketika ditanya, apa ada sama saja gitu ya. Menyibalik terus sama saja gitu ya. Padahal nggak tahu juga kan. Kita jelaskan dengan itu. Maka dengan demikian hati-hati dengan yang sensitif. Ya nggak? Tapi kalau berhubung dengan hibuknya yang sensitif harus dicari. Kalau itu kurang abdol nih. Ini juk saya. Yang kedua masalah moksa dan jagadita nih Pak Nyoman. Sebenarnya moksa jagadita tidak ada dalam Weda. Itu gerakan Rama Krishna Mission yang punya itu. Tapi itu kemudian dijadikan sebuah sasanti dalam agama bahwa tujuan hidup seperti itu. Ya sama aja sebenarnya ada, tapi formulasinya ditemukan dalam Rama Krishna Mission. Apa itu moksa, Pak? Kita mesti mengatakan kalau bahasa moksa selama ini dia sifat monolitik kalau kita menggunakan teori hermeneutika namanya, Pak.
kita gunakan lebih lanjut hermeneutika dekonstruksi, jadi bahwa satu bahasa itu tidak monotafsir, monolitik, tapi polisemi, harus dikembangkan bahasanya. Moksa dari kata momo dan kesa. Selama Anda masih momo sifat ego Anda, jangan harap Anda moksa. Sebab kepersiapan akhirat eskatologi dipersiapkan dari hari ini. Orang Bali bilang kedituan sangat ditentukan oleh kedinian. Karena habitus kebiasaan-kebiasaan dunia ini akan menjadi pula bekal paspor untuk pulang ke alam akhir. Maka dalam ajaran agama kita, moksa kita itu ada 3, Pak. Ya, purna mukti, jiwan mukti, wedeha mukti.